Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Ana Telita, inilah kabar Sumatera. Polisi menggelar rekonstruksi kasus paman membunuh keponakannya yang masih berusia 6 tahun di Lampung Barat. Alasannya pelaku cemburu dengan keponakan yang membuatnya merasa disisihkan keluarga. Mempertimbangkan faktor keamanan, rekonstruksi digelar di halaman Mapores Lampung Barat. 30 adegan diperagakan tersangka. Pembunuhan terjadi di Desa Sri Menanti, Kecamatan Air Hitam. Irwandi membunuh keponakannya Hasan usia 6 tahun dengan alasan ia merasa sang keponakan merebut seluruh perhatian keluarga besarnya. Ia merasa cemburu dengan perhatian yang dicurahkan kepada korban sehingga ia tersisih. Di sisi lain, pelaku seorang pecandu narkoba. Untuk rekonstruksi ini ada 30 adegan. Semuanya adegan-adegan itu disampaikan oleh tersangka dan para saksi dan tidak ada perubahan. Dan semuanya itu sudah digambarkan oleh tersangka dan para saksi. Semuanya membenarkan kejadian sesuai dengan adegan sebanyak 30 adegan rekonstruksi tersebut. Sebelum ditangkap, sesaat setelah membunuh, pelaku kabur ke kerabatnya di Bandar Lampung. Dari Lampung Barat Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Seorang remaja perempuan menjadi korban kejahatan seksual dengan pelaku sang paman di Merangin, Jambi. Kejahatan terjadi di rumah korban saat orang tua korban sedang pergi. Pria berusia 41 tahun, MN, ditangkap Polres Merangin, Jambi akibat tindak kejahatan seksual. Korbannya sang keponakan, remaja perempuan berusia 14 tahun. Pelecehan terjadi di rumah korban di Desa Danau, Kecamatan Nalotantan saat orang tua korban pergi. Pelaku berpura-pura membutuhkan api kompor untuk menyalakan rokok. Saat itu, korban berteriak meminta tolong sehingga pelaku panik dan kabur. Warga sekitar lalu mengamankan pelaku dan menyerahkan ke polisi. Pelaku laki-laki inisial N ini atas perbuatannya melakukan pencabulan terhadap ponakannya sendiri. Itu kejadian di dapur. Jadi pada saat orang tua si anak ini sedang menyaksikan pertandingan bulu tangkis, kemudian langsung dari warga dan keluarga korban mengamankan si pelaku dan langsung berkoordinasi dengan Polres. Kejahatan seksual kerap dilakukan oleh orang terdekat yang seharusnya melindungi. Dibutuhkan keberanian besar untuk melawan. Dari Merangin, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Limbah minyak mencemari laut dan pesisir pantai Kampung Melayu, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Bahkan cemaran limbah sudah sampai ke Bintan. Endapan minyak di pantai Kampung Melayu Batu Besar Nongsa Batam terlihat hitam pekat dan kental seperti lumpur. Warga yang tinggal di pesisir kesulitan untuk beraktivitas karena bau menyengat. Diperkirakan limbah minyak mulai mencemari pantai pada Rabu dini hari. Limbah minyak mengotori kawasan wisata pantai Kampung Melayu sekitar 1 hingga 2 km, bahkan sudah sampai ke Bintan. Untuk penanggulangan sementara, petugas kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP turun ke lokasi guna mengidentifikasi sumber limbah dan berusaha membersihkan limbah agar tidak semakin menyebar. Pencemaran yang ada ini tidak menyebar dan bisa tertanggulangi lebih awal. Itu yang kita lakukan. Pembersihannya menggunakan apa? Pembersihan ini menggunakan absorben boom sama absorben pad yang kami datangkan dari KSOP, kurang lebih 100 meter absorben boomnya sama absorben padnya mungkin sekitar 500 lembar. Kuat dugaan limbah berasal dari kapal yang sedang melakukan pembersihan tangki di perairan Indonesia.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Sejumlah titik jalanan rusak di Provinsi Lampung mendadak diperbaiki menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah tersebut dalam waktu dekat. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengakui rencana Jokowi melihat jalanan di Lampung karena adanya video viral akun TikTok atas nama Bima yang mengkritik pemerintah Provinsi Lampung. Aktivitas perbaikan jalan di sejumlah titik di Lampung mendadak ramai beredar di media sosial. Beberapa di antaranya bahkan beredar video Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama jajarannya terlihat sibuk turun langsung meninjau kondisi jalan di sejumlah titik. Publik menduga kegiatan dadakan memperbaiki jalan ini tak lepas dari rencana Presiden Joko Widodo yang akan mengunjungi Lampung dalam waktu dekat. Jokowi direncanakan melihat langsung jalan di Provinsi Lampung, khususnya jalan yang dikelola dengan menggunakan APBD Provinsi Lampung. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengakui rencana Jokowi melihat jalanan di Lampung karena adanya video viral akun TikTok atas nama Bima yang mengkritik pemerintah Provinsi Lampung. Kenapa Presiden kesana gitu, ke Lampung gitu? Nama ninja itu. Gara-gara Bima ini Pak. Gara-gara Bima itu. Karena ada medsos rame. Beliau akan ada kebenaran dari polisi kebijakan dari pemerintah daerah dalam penanganan jalan daerah. Beredarnya sejumlah video aktivitas perbaikan jalan ini disebut berkaitan dengan rencana kedatangan Presiden Jokowi. Warganet pun menjuluki proyek perbaikan ini dengan sebutan proyek Roro Jonggrang karena mengejar perbaikan dalam waktu instan. Namun, Menteri Basuki menyebut Presiden tak pernah memberi perintah soal perbaikan jalan jelang kedatangannya ke Provinsi Lampung tersebut. Belum ada perintah itu. Tapi survei ya. Ini karena yang mau dikunjungi Pak Presiden. Tapi pelaksanaannya saya yakin belum ada perintah. Dari Bapak? Dari Presiden dan dari saya. Kalau dari Presiden akan perintah saya akan minta balik. Kalau dari kepala balainya sendiri mungkin berarti Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak mungkin. Dari mana ada uangnya? Ruas-ruasnya kan sudah ada, harus ada dipanya dan belum. Yang ditinjau proyek APBN yang di Lampung aja apa seluruh? Bukan APBN, jalan daerah yang rusak yang ada di medsos itu. Selama ini perbaikan jalan di Provinsi Lampung urung dilakukan karena alasan dana APBD yang tak mencukupi. Namun kini perbaikan tiba-tiba terjadi jelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Salah satu lokasi yang akan disambangi Presiden Jokowi adalah Pasar Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Sehingga jalanan yang menuju ke arah lokasi pasar tersebut mendapat perbaikan instan. Namun, kunjungan Jokowi ke Lampung yang sebelumnya dijadwalkan pada Rabu dimundurkan 1 hari. Tak dijelaskan apa alasan Presiden memundurkan jadwal kunjungannya itu. Yang jelas, proyek Roro Jonggrang di jalanan Pemprov Lampung ini mendadak jadi pembahasan warganet di media sosial. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Geliat partai politik kian kental terasa jelang kontestasi Pilpres 2024. Koalisi besar yang digadang-gadang bakal terbentuk tak jua jelas kapan bakal diumumkan. Sementara sejumlah parpol masih sibuk bergerilya menimbang sebelum akhirnya memutuskan siapa capres dan cawapres yang bakal didukung. Bursa Pilpres 2024 kian panas seiring makin dekatnya pesta demokrasi 5 tahunan 2024. Partai politik pun sibuk bergerilya. Bertajuk silaturahmi usai hari raya, sejumlah partai politik saling sowan, bertukar pikiran demi mendapatkan koalisi yang memiliki visi yang sama. Pun partai yang sebelumnya sudah mengikat janji kian memantapkan hati demi komitmen terjaga. Kendati demikian, koalisi bukan tanpa godaan. Meski mengklaim masih solid, P3 yang sebelumnya masuk dalam koalisi Indonesia Bersatu bermanuver dengan mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden setelah diusung PDI Perjuangan. Padahal sebelumnya koalisi Indonesia Bersatu dan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya memiliki asa untuk bersatu dalam kapal bertitel koalisi besar, meski belum jelas siapa capresnya. Saya membaca bahwa dinamika koalisi Pilpres yang kian ramai hari-hari ini sumbernya itu ada di Partai Golkar. Epicentrum gempanya ini ada di Partai Golkar yang belum menentukan keputusan akhir ingin berkoalisi dengan poros mana. Ada dua faktor menurut saya kenapa Golkar masih menunda keputusannya. Yang pertama yaitu Golkar tidak ingin dipandang sebelah mata atau dipandang sebagai pemeran figuran dalam panggung Pilpres 2024. Meskipun Pak Erlangga Hartarto elektabilitasnya kecil, tetapi Golkar dengan infrastruktur politik yang sudah sangat mapan sebagai partai besar tentu nggak mau dipandang sebagai partai yang sikap politiknya itu ikut-ikutan. Kalaupun nanti Golkar merapat kepada Pak Ganjar Pranowo, Golkar tidak ingin dilihat sebagai partai yang sikap politiknya mengekor dari P3 yang sudah duluan merapat kepada Pak Ganjar. Sehingga Golkar ingin mencari posisi dan peran yang lebih strategis dan bahkan bisa merubah konfigurasi koalisi yang ada saat ini. Gerak-gerik partai politik jelang Pilpres tentu menarik perhatian publik. Akankah bakal ada kejutan menanti? Tim TV One mengabarkan. Dua tokoh yang digadang-gadang menjadi calon Presiden Anies Baswedan dan Prabowo Subianto melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya Anies Baswedan yang melayat ke politisi almarhum M. Taufik dan Prabowo Subianto yang menemui TNI di Yogyakarta. Anies Baswedan mendatangi rumah duka mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik. Almarhum meninggal dunia pada Rabu malam. Jenazah dimakamkan siang ini di Karawang. Menurut Anies Baswedan, almarhum adalah pribadi yang penuh daya juang dan konsisten dalam bekerja untuk kepentingan rakyat. Di detik-detik terakhir menghembuskan nafas terakhirnya, Anies Baswedan turut mendampingi almarhum di masa penyembuhannya.
Anies Baswedan pun turut menyolatkan jenazah sebelum dimakamkan. Selama 1,5 tahun ini beliau menjalani pengobatan. Kita tahu sakitnya dan kita semua tahu bahwa semangat di dalam masa pengobatan pun tidak pernah luntur, tidak pernah menurun. Sering terus komunikasi, terus menyampaikan semangat, terus mengirimkan pesan. Jadi kita semua kehilangan. Sementara itu Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta Rabu siang. Dalam kunjungannya, Prabowo memberikan semangat kepada para Bambinsa dan membagikan 112 motor trail dalam kapasitasnya sebagai Menhan. Tampak menyambut kedatangan Prabowo yakni Dandim 0734 Kota Yogyakarta dan Kapolda DIY. Menhan Prabowo kemudian menyalami para anggota TNI sambil berbincang menggelorakan semangat di setiap dada para TNI. Terima kasih kepada seluruh aparat teritorial TNI. Saya ingin menyampaikan pesan dari Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo agar TNI selalu dengan Polri dan aparat-aparat lainnya. Kita TNI, Polri, ASN semua adalah abdi negara, adalah patriot. Selamat berbakti. Turut mendampingi Prabowo, mantan Ketua PSSI Iwan Bule yang sekarang menjadi Wakil Ketua Gerindra. Selain itu, dalam kunjungan Menhan, turut dibagikan 1.000 paket sembako kepada masyarakat, seperti tukang beca, pedagang maupun warga di Gondomanan, Yogyakarta. Dari Jakarta dan Yogyakarta, Fahada Indi, Nuryanto, TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berkunjung ke kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Caimin mengatakan tidak ada saling menggoda, namun seiring waktu bisa saja kedua partai bergabung dengan koalisi yang sama. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar berkunjung ke kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Rabu malam. Kedatangan Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin beserta elit PKB di Puri Cikeas disambut oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Kedatangan Caimin di kediaman SBY malam itu masih dalam suasana lebaran. Namun tidak dipungkiri, pertemuan juga membahas sejumlah isu kebangsaan. Caimin juga menyinggung tidak tertutup kemungkinan membangun kerjasama dengan Demokrat. Nah, yang tadi kami lakukan sebetulnya sebuah refleksi dan mudah-mudahan tidak berlebihan. Saya tadi berharap juga pertemuan-pertemuan seperti ini juga bisa menjadi model yang baik, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga kita tahu aktor politik ini kan baik formal, struktural maupun informal, secara kultural ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini juga menjadi budaya dan tradisi yang baik. Sowan kepada senior, guru, pimpinan, apalagi saya pernah jadi menterinya Pak SBY. Nah, kalau sudah ketemu Pak SBY ya saya langsung juga harus ngajak supaya ketemu Ketua Umum Demokrat dan keluarga besar. Sekaligus bersama-sama berhalal bihalal. Sehingga saya paling untung hari ini sowan Pak SBY sekaligus halal bihalal dengan Partai Demokrat. Ini terima kasih. Yang kedua, tidak ada saling menggoda, tetapi cuman mengingatkan aja bahwa manusia itu hanya bisa berusaha. Takdir di tangan Tuhan. Siapa tahu takdir kita bisa bareng padahal beda koalisi, kan kira-kira gitu. Oleh karena itu ya tidak ada saling menggoda. Pertemuan Caimin dengan Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan secara tertutup. Kedua tokoh nasional itu bersilaturahmi sekaligus bertukar pikiran. Tim TV One mengabarkan. Calon Presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku siap beradu gagasan dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo selaku capres dari koalisi partai lawan. Ia menyebut Anies dan Ganjar adalah putra-putra terbaik bangsa. Prabowo juga meminta pada kadernya untuk mengikuti pemilu dengan saling menghargai dan tidak saling menjatuhkan. Kita sudah melihat peta dan kita mungkin akan maju sebentar lagi. Saya mengajak kita semua
Sudahlah, kita maju dengan baik. Nggak usah terlalu tegang-tegangan. Ya. Kita sudah lihat sekarang mungkin pasangan yang sudah dicalonkan, kita lihat mungkin Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan, mereka dua-duanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia juga. Mereka juga niat untuk berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Mereka juga, saya kenal, mereka juga sahabat-sahabat saya. Jadi jangan kita mau diprovokasi, jangan kita menjelek-jelekan siapapun, saudara-saudara sekalian. Kita akan bersaing dengan gagasan, kita akan bersaing dengan ide, kita akan bersaing dengan program. Perbedaan tidak ada masalah. Perbedaan tidak ada masalah. Mari kita menjadi bangsa yang dewasa. Marilah kita jadi bangsa yang berjiwa besar. Marilah kita menjadi bangsa yang percaya diri. Bangsa yang tidak mau diobrak-abrik lagi, tidak mau diadu domba lagi, saudara-saudara sekalian. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono beserta sejumlah pengurus partai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Kamis siang. Adapun agenda pertemuan dimaksudkan untuk menyampaikan hasil rapat pimpinan nasional atau Rapimnas kelima di Yogyakarta yang menetapkan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Majelis ada 13 orang terdiri dari seluruh majelis, mahkamah partai, dan para wakil ketua umum, perwakilan, kemudian perwakilan dari pengurus harian, kemudian ada ketua fraksi, dan ada juga yang mewakili Banom dan sekretaris fraksi. Itu untuk silaturahmi ke Bapak Presiden dalam rangka untuk halal bihalal yang paling utama tentu, dan yang selanjutnya adalah menindaklanjuti dari hasil keputusan Rapimnas yang dimana pada klausul yang keempat itu mengamanatkan agar saya menyampaikan hal ini kepada Pak Presiden sehubungan P3 adalah partai koalisi pemerintah. Ditekankan Pak, kenapa memilih Pak Ganjar sebagai capres? Apa alasannya tuh? Nanti saya lengkapnya sok tahu aja. Ya. Kenapa pilih Pak Ganjar? Melalui proses yang panjang, kemudian juga memang ada historical yang kuat antara Pak Ganjar dengan P3, ya sudah lama kita menjalin kerjasama. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget?
Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Pemirsa, beberapa objek wisata pasca Lebaran Idul Fitri masih ramai dikunjungi warga. Salah satunya wisata air yang berada di Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Di tempat ini masih banyak warga yang datang mengisi liburan. Beginilah warga saat menikmati liburan Idul Fitri di objek wisata AJM yang berada di daerah Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pengunjung berenang dalam kolam yang disediakan oleh pemilik objek wisata tersebut. Sejumlah anak terlihat riang mandi di air busa. Tak hanya itu, terdapat juga berbagai permainan lain yang menjadi favorit anak-anak. Setelah 3 tahun ditutup karena pandemi COVID-19, pada Lebaran Idul Fitri tahun ini, objek wisata AJM di daerah Sitiung, Kabupaten Dharmasraya kembali dibuka dan pengunjung terlihat sangat menikmati bermacam arena permainan yang ada. Senang lah, kemarin Covid nggak bisa keluar. Sekarang kan udah bebas kan, kapan membawa keluarga. Raya Idul Fitri ini kan biar nyaman kan gitu. Kemarin kan kita kan, maksudnya kita kan terkurung, nggak dapat keluar kan ya. Warga berharap dengan telah dibebaskannya objek wisata oleh pemerintah akan mengangkat pariwisata daerah serta perekonomian warga yang tinggal sekitar tempat wisata tersebut. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Beni Roska, Eko Uso, TV One mengabarkan. Meski sudah melewati Lebaran, sejumlah taman wisata di Kabupaten Bungo masih dipadati pengunjung. Ada beberapa tempat wisata yang dipilih warga untuk mengisi liburan, di antaranya Taman Wisata Seribu Bunga dan bermain air. Masih dalam suasana libur Lebaran, beberapa taman wisata di Kabupaten Bungo, Jambi masih dipadati pengunjung. Salah satunya yang menjadi daya tarik warga adalah Taman Seribu Bunga dan Taman Bermain Air bagi anak-anak di Taman Wisata Attaya Garden. Taman ini bukan hanya dikunjungi oleh para pelancong dari daerah Bungo, namun juga pengunjung dari luar daerah seperti Kabupaten Merangin dan Provinsi Sumatera Barat. Untuk masuk ke dalam tempat wisata ini, para pengunjung hanya membeli tiket Rp30.000 per orang dan bisa menikmati indahnya pemandangan alam. Tempat mandinya lumayan bagus. Tempat duduk-duduknya banyak, tamannya. Taman-taman juga, destinasi wisatanya ya. Terus? Mantap lah. Mantap ya. Tahun Lebaran ini dan alhamdulillah Taman Attaya Garden masih menjadi tujuan destinasi nomor 1 masyarakat Kabupaten Bungo dan masyarakat kabupaten tetangga seperti Merangin, Rawangun, Tebur dan lain sebagainya. Kepada pengunjung kami himbaukan agar selalu berhati-hati, baik itu yang menggunakan wahana dan lain sebagainya, tetap menjaga diri dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Selain menikmati seluruh wahana yang ada, pengunjung juga bisa mengambil momen bersama keluarga dengan memakai pakaian ala Jepang untuk berfoto. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk berkunjung ke tempat ini? Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup jumpa kita pagi ini. Saya Anatea Lita, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.